Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teknik Pensekoran dan Sistem Penilaian dalam Evaluasi Pendidikan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Saya Yayan Mauladi, NPM 1811010148. Nama saya Siti Amalia, NPM 1811010147. Nama saya Sabilatul Asma Andani, NPM 1811010119. Nama saya Rohmatul Fitriani, NPM 1811010183. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penskoran. Pengertian penskoran adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dari angka-angka setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar. Dengan mempertimbangkan bobotan jawaban yang benar, maka disimpulkan bahwa penskoran atau scoring adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Nah, skor adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab dengan benar oleh peserta didik. Skor maksimum tidak selalu tetap, karena ditentukan berdasarkan atas banyak serta bobot soal-soal tesnya. Dalam menskor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama itu pembantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Nah, adapun pada umumnya pengolahan data hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama, menskor, yaitu memperoleh skor mentah dari 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM itu sendiri yaitu kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan. KKM harus ditetapkan awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru, mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Adapun KKM berfungsi sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, suatu mata pelajaran atau standar kompetensi atau SK, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya,
sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Adapun langkah dan tahapan penetapan KKM antara lain yaitu pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Yang kedua, yaitu ada hasil penetapan KKM oleh guru kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam pembelajaran atau dalam proses penilaian. Yang ketiga, yaitu KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, serta dinas pendidikan. Yang keempat, KKM itu dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua, wali, atau peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah penentuan KKM. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, ada kompleksitas. Kompleksitas itu merupakan tingkat kesulitan materi pada tiap indikator kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin tinggi rentang nilai yang digunakan, antara kisaran 50 sampai 64. Kompleksitas sedang yaitu 64 sampai 80. Dan kompleksitas rendah adalah 81 sampai 100. Yang kedua, yaitu ada daya dukung atau sarana. Daya dukung atau sarana, semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Yaitu salah satu contoh, jika daya dukung tinggi, maka rentang nilai yang digunakan yaitu 81 sampai 100. Daya dukung sedang 65 sampai 80 dan untuk daya dukung rendah 50 sampai 64. Yang ketiga yaitu inteks. Inteks merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa. Contoh rentang nilai yang bisa digunakan, jika inteks siswa tinggi, maka rentang nilai yang digunakan 81 sampai 100. Intake sedang 65 sampai 80 dan untuk intake rendah adalah 50 sampai 64. Setelah di sini saya akan mencoba melanjutkan tentang langkah-langkah menentukan KKM. Di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, kita tentukan kekuatan nilai untuk setiap aspek komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Adapun aspeknya yaitu pertama ada aspek kompleksitas. Yang kedua ada aspek sumber daya pendukung. Yang ketiga aspek inteks. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang kelima yaitu KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, kompetensi dasar, daya dukung, serta potensi siswanya. Baik, di sini ada contoh cara menghitung KKM. Di sini ada kompetensi dasar. Langkah pertamanya tadi kan yaitu hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Di sini kompetensi dasar yang saya buat di sini ada 4 KD. 1, 2, 3, 4. Sudah
pertama sudah menghitung jumlah kompetensi dasar. Yang kedua, kita tentukan aspek-aspeknya. Ada kompleksitas, sumber daya pendukung, intake. Di sini sudah tertera bahwa kompleksitas serta daya dukung indeksnya sudah tertera di sini. Nilai setiap komponennya ada 80, 80, 70. Di sini sudah diberi nilai. Kita menghitung rata-rata KKM atau penjumlahan. Bagaimana caranya menghitung jumlah dari ketiga ini? Caranya yaitu dengan menggunakan rumusnya yaitu bobot soal dibagi 3. Artinya di sini kompleksitas daya dukung indeks ketiga ini kita jumlahkan 80. Di sini sudah ada 80 ditambah 80 ditambah 70. Ini tadi yang pertama, kita jumlahkan yang pertama ini. Setelah itu sudah dijumlahkan, langsung kita bagi 3, hasilnya 76 atau 76,6. Nilai KKM-nya bisa dibelakang menjadi 77. Di sini 77. Kemudian selanjutnya seperti itu juga caranya. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara menjumlahkan seluruh KKM? Rata-rata KKM-nya, cara kita menjumlahkannya yaitu mencari jumlah nilai rata-rata KKM. KKM KD atau kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar dibagi KD kompetensi dasar. Di sini ada 77 ditambah 73 ditambah 70 ditambah 70. Artinya jumlah dari rata-rata KKM di sini yang sudah saya jelaskan tadi 77, 73, 70, 70. Nah, keempat KD ini kita jumlahkan terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan di sini. 77 ditambah 73 ditambah 70 ditambah 70. Kemudian langsung kita bagi 4. Dari mana 4? Kita lihat lagi di sini. 4 dirumuskan, dijelaskan bahwa rumusnya yaitu KKM KD dibagi KD. KD ini apa? Kompetensi dasar. Nah, jadi KKM yang sudah dijumlahkan tadi, ini jumlah rata-rata KKM-nya dibagi 4. 4-nya itu kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasarnya yaitu ada 4 kan? 1, 2, 3, 4, maka di sini ada 4. Maka dibagi 4. Penjumlahan rata-rata KKM tadi sama dengan 250 dibagi 4 atau per kompetensi dasar, sehingga dijumlahkan menjadi 72,5. Nilai KKM mata pelajaran merupakan angka bulat, maka nilai KKM 72,5 ini bisa dibulatkan menjadi 73. Seperti itu cara menghitung atau mencari nilai KKM. Sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu pensekoran instrumen bentuk uraian dan pensekoran instrumen bentuk objektif. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan definisi pensekoran bentuk uraian dan pensekoran bentuk objektif. Pensekoran bentuk uraian atau tes uraian termasuk dalam tes subjektif. Mengapa disebut tes subjektif? Karena apabila jawabannya salah, dia tidak akan bernilai 0. Dan apabila jawabannya benar, dia tidak akan bernilai 1. Pada tes uraian, pemberian skor umumnya mendasarkan diri kepada bobot yang diberikan untuk setiap soal atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar.
Kemudian, tes objektif adalah seperangkat tes atau alat ukur yang setiap butirnya menuntut jawaban memilih, yang terdiri dari butir tes bentuk jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Di sini saya mengambil contoh bentuk instrumen objektif yaitu yang berbentuk pilihan ganda. Mengapa saya memilih instrumen berbentuk pilihan ganda? Karena pilihan ganda masih sering dilakukan pada ujian-ujian sekolah. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pensekoran instrumen bentuk uraian dan bagaimana pensekoran instrumen bentuk pilihan ganda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pensekoran instrumen bentuk uraian. Nah, di sini saya sudah membuat 2 contoh soal dari soal uraian atau soal esai. Di sini nomor 1 soalnya yaitu jelaskan perbedaan antara iklim dan cuaca. Soal nomor 2 yaitu sebutkan 4 alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia. Nah, sebelum kita memberikan skor kepada peserta didik, kita harus mendeteksi kemungkinan jawaban siswa dengan pernyataan berikut. Ini kita buat sendiri ya skor-skornya. Ini tergantung dari soal dan tergantung kita. Yang pertama, jika siswa menjawab benar pengertian iklim dan cuaca, maka skornya adalah 3. Ini maksudnya jika si peserta didik menjawab benar perbedaan iklim dan cuaca ini, maka skornya adalah 3. Ini skor maksimalnya yang kita buat. Yang kedua, jika siswa menjawab benar pengertian iklim dan salah menjawab pengertian cuaca, maka skornya adalah 2. Jadi yang dimaksudkan di sini si siswa ini hanya menjawab benar salah satunya saja. Yang ketiga, jika siswa menjawab salah pengertian iklim dan benar menjawab pengertian cuaca, maka skornya adalah 2. Sama ya, ini hanya menjawab salah satunya saja yang benar. Yang keempat, jika siswa salah menjawab keduanya, maka skornya adalah 1. Jika dua-duanya yang nomor 1 ini salah, maka kita kasih skor 1. Yang kelima, jika siswa tidak menjawab sama sekali, maka skornya 0. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita deteksi kemungkinan jawaban yang benar, yaitu jika siswa menuliskan 4 alasan dengan benar, maka skornya 5. Jika bisa menjawab semuanya, skornya adalah 5. Jika siswa menuliskan 3 alasan dengan benar, maka skornya adalah 4. Jika siswa menuliskan 2 alasan dengan benar, skornya adalah 3. Yang keempat, jika siswa menuliskan 1 alasan dengan benar, skornya sama dengan 1. Jika siswa menuliskan alasan tetapi salah, skornya sama dengan 1. Yang terakhir, jika siswa tidak menuliskan 1 alasan pun, skornya sama dengan 0. Nah, baiklah, jadi kita sudah mengetahui skor maksimal dari soal nomor 1 dan skor maksimal dari soal nomor 2. Skor maksimal dari soal nomor 1 yaitu 3, skor maksimal dari soal nomor 2 yaitu 5. Jadi, peserta didik, salah satu peserta didik, sebut saja namanya Eko atau siapa, terserah ya. Eko ini skor benarnya 2. Kenapa skornya 2? Karena Eko hanya berhasil menjawab dengan benar pengertian salah satu dari nomor 1 ini. Perbedaan antara iklim dan cuaca, Eko hanya benar menjawab salah satunya saja. Yang soal nomor 2, Eko bisa menyebutkan 4 alasan mengapa Belanda menjajah Indonesia. Maka dari itu, Eko mendapatkan skor 5. Selanjutnya yaitu kita jumlahkan skor maksimal dan kita jumlahkan skor benarnya ya. Yaitu caranya gampang banget, kalian udah tahu caranya, yaitu sama dengan kita sum
Kita klik ini sampai bawah, tutup kurung, enter. Bener ya, jumlahnya 8. Karena ini cuma 2, jadi enak banget dong. Skor benarnya sama aja, caranya kayak skor maksimal itu. Nah, lalu untuk menilai penskoran ini, rumusnya yaitu jumlah skor benar ini dibagi skor maksimal, skor maksimalnya 8 ya, dikali 100. Mengapa 100? Karena kita menggunakan skala penilaian 0 sampai dengan 100. Dan ini hasilnya. Itulah untuk contoh soal uraian. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara penskoran instrumen bentuk objektif. Nah, penskoran instrumen bentuk objektif atau tes objektif itu banyak sekali ya pilihannya. Ada bentuk pilihan ganda, ada bentuk menjodohkan, ada bentuk benar salah, dan masih banyak lagi. Nah, tapi di sini saya mengambil contoh tes objektif yaitu yang berbentuk pilihan ganda. Mengapa saya memilih tes objektif berbentuk pilihan ganda? Karena tes objektif berbentuk pilihan ganda ini seringkali atau bahkan selalu dipakai ketika ujian di sekolah-sekolah. Tes objektif pilihan ganda ini berbeda sekali ya dengan tes uraian tadi. Karena tes pilihan ganda ini jawabannya hanya 2 pilihan, yaitu apabila benar dia akan bernilai 1 dan apabila salah dia akan bernilai 0. Berbeda sekali dengan pilihan tes objektif uraian. Maksudnya tes uraian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penskoran tes objektif pilihan ganda. Ada 3 cara untuk penskoran pilihan ganda, yaitu yang pertama, penskoran tanpa koreksi. Yang kedua, penskoran ada koreksi terhadap jawaban tebakan. Yang ketiga, penskoran dengan butir beda bobot. Untuk pengertiannya, kalian bisa lihat di makalah ya. Atau bisa kalian cari referensi-referensi yang lain. Karena masih banyak referensi-referensi yang digunakan. Yang pertama yaitu penskoran tanpa koreksi. Ini mudah banget. Nah, di sini saya membuat 10 soal, 10 butir soal dan 5 orang yang dites. Sebenarnya kita hanya membutuhkan 1 orang saja, tapi nggak apa-apa lah buat buat pelengkap lah. Nah, ini saya sudah membuat kunci jawabannya. Kunci jawabannya ini terserah, dan di sini saya hanya memberikan 4 option, yaitu option kunci jawaban yaitu A, B, C, dan D. Ya, baiklah. Yang pertama mudah sekali untuk penskoran tanpa koreksi, yaitu caranya B bagi N kali 100, di mana B adalah banyak jawaban yang benar dan N adalah jumlah soal dikali 100. 100 ini adalah skala nilai ya. Skala nilai. Nah, yang pertama bagaimana kita menjumlahkan benarnya jika seperti ini? Ini mungkin akan mudah jika soalnya hanya 10. Tapi bagaimana dengan soal 50, 60, 40 dan banyak lagi? Itu akan susah ya. Dan kita kalau menghitung manual itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini saya memberikan cara mudahnya, yaitu untuk menghitung
jumlah benarnya dari jawaban si Eko ini. Dari mana mendapatkan 9? Yaitu caranya kita klik sama dengan, di sini ada rumusnya ya. Kita klik sama dengan, terus kita klik IF, terus kita klik buka kurung. Ini C9 ini maksudnya jawaban Eko apabila sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 1. Dan jika tidak sama, nilainya 0. Lalu, kita tutup kurung. Kita tambahkan, ini jawaban kedua, sama aja kayak ini, sampai dengan jawaban ke-10 si Eko. Nah, apabila sudah sampai dengan jawaban ke-10, di bagian ini, kunci jawabannya ini, kita kasih rumus absolut. Ini S dolar. Kita bisa tambahkan secara manual atau lebih mudahnya kita klik F4. Nah, ini sampai akhir. Ini tujuannya buat mengunci agar di copy paste itu rumusnya sama semua ya. Nah, hasilnya adalah ini. Jika kalian bingung dengan rumus yang saya jelaskan, baik saya akan menjelaskannya secara manual, yaitu ini ya, sama dengan buka kurung, jawaban Eko sama dengan kunci jawaban, koma, jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0. Tutup kurung, tambah, kita ulangi lagi, sampai dengan ke-10 ya. Yang kedua sama dengan Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui jumlah benar dari kelima ini, kita langsung saja ya. Ini yaitu skor benar. Skor benarnya adalah ini. Dibagi N. N adalah jumlah soalnya dikali 100, maka hasilnya 90. Kita tidak perlu mengulangi rumusnya, kita perlu menariknya saja dari atas sampai bawah, nanti akan ada hasilnya. Apabila kita sudah menuliskan rumus yang pertama ini benar, maka jawaban selanjutnya akan benar. Kemudian apabila kalian kesulitan dengan cara untuk menjumlahkan benar dari jawaban-jawaban peserta didik, kalian bisa juga gunakan rumus Arari. Ini simple banget rumusnya, lebih simple dari ini ya. Caranya yaitu kita klik sama dengan, nih ya, rumusnya ada di sini. Kita klik sama dengan, terus kita tulis sum,
perhatikan tanda kurungnya ya. Nah, kita klik ini dari sini sampai dengan ini. Kemudian setelah itu kita klik sama dengan ini, sama dengan. Nah, ini yang tanda dolar tadi atau absolut. Ini kita klik kunci jawabannya. Apabila kunci jawaban dari nomor 1 sampai dengan 10 sama dengan sama dengan jawaban si peserta didik. Nih ya. Lalu tutup kurung, kemudian dikalikan, buka kurung lagi ini. Kita klik ini. Dari ini jawaban peserta didik Eko ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian kita buat ini secara manual. Kurang dari, lebih dari, tanda petiknya ada 2, kita tutup kurung. Nah, di sini rumus Arari beda ya. Ini tanda kurung kurawalnya, bukan kita klik secara manual. Ingat, kalau kita tulis secara manual, dia tidak akan menjadi rumus. Tapi di sini rumus Arari, ini kurung kurawalnya kita klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka akan jadi rumus Arari. Ini lebih mudahnya ya apabila kalian membuat 50 soal. Nah, tadi adalah cara penskoran tanpa koreksi dari pilihan ganda ya. Cukup mudah sekali kan, hanya jawaban benarnya siswa dibagi dengan jumlah soal dikali dengan 100. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, penskoran ada koreksi terhadap jawaban tebakan. Rumusnya yaitu B dikurang S dibagi P-1 dibagi N dikali 100. Di mana B ini adalah banyaknya jawaban benar, S ini banyaknya jawaban salah, P ini banyaknya pilihan jawaban atau option, yaitu di sini saya hanya membuat A sampai D, jadi cuma ada 4 optionnya. N-nya ini jumlah soalnya ada 10 dikali 100. 100 ini skala nilai ya. Nah, tadi di penskoran tanpa koreksi kita sudah mencari jumlah benarnya dengan cara yang manual atau dengan rumus Arari tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara mencari jumlah salahnya? Gampang banget di sini jumlah salahnya. Tinggal kita klik sama dengan ini ya, seperti ini rumusnya. Terus kita ketik 10. 10 ini adalah jumlah soalnya dikurang ini jumlah benarnya. Sama dengan 1 ya. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menskornya? Cara menskornya yaitu seperti ini tadi ya. Benarnya ada berapa? Di sini si Eko menjawab benarnya yaitu 9. Jawaban salah Eko 1. Optionnya ini ada 4. Dan satunya ini nilai mutlak ya. Ini udah nilai nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa 2, nggak bisa 3, tapi 1. Dan dibagi N. N-nya ini adalah jumlah soalnya, ada 10 dikali 100. Maka ini adalah hasilnya. Kenapa berbeda? Karena ini penskoran koreksi terhadap jawaban tebakan. Apabila si siswa itu menjawabnya secara asal-asalan atau gimana gitu ya. Sebenarnya hasilnya hampir sama. Tolong diperhatikan lagi untuk tanda kurungnya. Apabila tanda kurungnya ini tidak sesuai, maka hasilnya akan tidak sesuai juga. Dah.
Nah, dan yang terakhir untuk penskoran contoh pilihan ganda yaitu dengan butir beda bobot. Nah, penskoran dengan butir beda bobot ini rumusnya yaitu sigma BI kali BI, B kecil, dibagi SI dikali 100%. Nah, di sini tes pilihan ganda ini sama dengan tes kognitif ya. Kalian masih ingat kan tes kognitif itu ranahnya maksudnya ada apa aja? Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, di sini soalnya ada 40 soal. Nah, masing-masing dari 40 soal ini ada mencakup dari ranah kognitif yang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, di sini mengingat saya buat ada 12 butir soal, memahami ada 10 butir soal, menerapkan ada 10 butir soal, menganalisis ada 4 butir soal, mengevaluasi ada 2 butir soal, menciptakan ada 2 butir soal. Oh ya, saya belum jelaskan BI itu apa, B itu apa, SI itu apa ya. BI itu adalah jumlah jawaban benar siswa dan B kecil I adalah bobot setiap soal. Jadi bobot dari setiap soal ini, misalkan mengingat bobotnya adalah 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, SI di sini adalah skor yang mungkin dicapai bila semua soal terjawab dengan benar. Nah, apabila seorang peserta didik menjawab dengan benar ke 40 soal ini dengan ranah kognitif ini yang ada 6 kategori ini, maka ini nanti skornya. Nah, yang pertama yaitu kita jumlahkan dulu jumlah butir kali BI, jumlah butir soal dikali bobot setiap soal. Caranya gampang banget, yaitu kita klik sama dengan, kemudian kita klik ini jumlah butirnya, lalu kita kali di sini rumusnya yaitu tanda bintang kali ini. Nanti hasilnya ini. Nah, seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita cari BI. Apa itu BI? BI adalah jumlah jawaban benar. Di sini seorang peserta didik dapat menjawab 25 dengan benar. Di antaranya yaitu 8 yang mengingat, 12 yang memahami, 2 menerapkan, 1 menganalisis, 1 mengevaluasi, 1 lagi menciptakan. Nah, ini jumlahnya. Udah bisa kan cara menjumlahkannya gimana ya? Kemudian di sini kita kalikan jumlah jawaban siswa yang benar dikali bobot setiap soalnya. Nah, gampang banget caranya, seperti ini ya. Lalu setelah itu dijumlahkan. Setelah semuanya sudah dijumlahkan, yang selanjutnya yaitu penskoran. Bagaimana caranya? Gampang banget, ini rumusnya ya, sigma BI kali BI. BI itu jawaban benarnya dikali bobot soalnya. Ini udah ada ya. Nah, ini jumlahnya 53 dikali BI-nya berapa? 100. Nih. 100 tutup kurung dikali 100%. Dan ini hasilnya. Nah, ini ya hasilnya.
kalian sudah memahami? Gampang banget. Yang penting kita cari satu persatu dulu ya. Satu persatu, setelahnya baru dijumlahkan. Nah, setelah itu ini hasilnya 53%. Jadi skor yang diperoleh salah satu siswa yaitu 53%. Jadi di sini peserta didik yang bernama Eko dapat menguasai tes mata pelajaran pendidikan agama Islam sebesar 53%. Demikianlah tadi penjelasan bagaimana cara penskoran instrumen bentuk uraian dan penskoran instrumen bentuk objektif, yang dimana di sini saya memilih yang bentuk pilihan ganda. Gampang banget ya cara-caranya. Nah, apabila kalian kurang memahami dari apa yang saya jelaskan, kalian boleh mencari referensi-referensi yang lain yang bisa kalian pahami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dalam bentuk ranah afektif. Domain afektif ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Setidaknya ada dua komponen yang dapat diukur, yaitu tentang sikap dan juga tentang minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Sikap peserta didik terhadap suatu mata pelajaran itu tentu berbeda-beda, ada yang positif, negatif, dan ada juga yang netral. Sebagai pendidik, kita juga mengharapkan bahwa sikap peserta ataupun minat peserta didik terhadap mata pelajaran itu positif, karena itu akan berpengaruh terhadap prestasi mereka. Nah, di sini tugas pendidik yaitu bagaimana caranya agar bisa meningkatkan minat dan juga sikap peserta didik terhadap suatu mata pelajaran yang diampunya. Langkah-langkah dalam pembuatan instrumen afektif yaitu yang pertama, pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya tentang sikap atau tentang minat peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan indikator. Indikator ini misalnya bahwa yang akan kita nilai itu sikap peserta didik ketika di kelas, suka bertanya, kehadiran, kemudian keaktifan, dan lain sebagainya. Kemudian hal ini ditanyakan kepada peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu tipe skala yang akan kita gunakan, misalnya skala Likert dengan 5 skala, yaitu tentang berminat, tentang sangat berminat, sama saja, kurang berminat, atau tidak berminat. Yang keempat yaitu tentang telaah instrumen oleh pendidik, oleh sejawat. Yang kelima, perbaikan instrumen. Yang keenam, siapkan inventory laporan diri. Yang ketujuh, skor inventory. Dan yang kedelapan yaitu analisis hasil inventory skala minat dan skala sikap. Teknik penskoran dalam bentuk afektif ini misalnya dari instrumen untuk mengukur minat siswa yang telah berhasil dibuat ada 10 butir. Jika rentang yang dipakai adalah 1-5, maka skor terendah seorang siswa adalah 10, yakni 1 dikali 10, dan skor tertinggi sebesar 50, yakni dari 10 dikali 5. Dengan demikian medianya adalah 10 ditambah 50 dibagi 2 atau sebesar 30. Jika dibagi 4 kategori, maka skala 10-20 itu termasuk tidak berminat. Kemudian 21-30 itu kurang berminat, dan 31-40 itu berminat, serta 41 sampai dengan 50 itu sangat berminat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penskoran instrumen bentuk psikomotorik. Nah,
Di sini dalam rangka untuk mengetahui hasil perkembangan dari peserta didik dalam aspek psikomotor pada mata pelajaran agama Islam, guru itu harus melakukan observasi dengan memperhatikan tingkah lakunya. Di samping itu, diperhatikan juga cara mengamati dan menskor kemampuan keterampilan siswa. Nah, observasi atau pengamatan ini dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada keterampilan motorik dalam menjalankan ajaran agama seperti berwudu, sholat, baca tulis Al-Quran, dan sebagainya. Nah, kegiatan observasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen tes penampilan atau perbuatan, baik berupa tes identifikasi, tes stimulasi, ataupun tes sampel. Semuanya diperoleh datanya dengan menggunakan checklist ataupun rating scale atau skala penilaian agar hasil dari penilaian pengamatan itu bisa akurat sebagaimana yang diungkapkan oleh Anita Harrow bahwa kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dari waktu tersebut diperkirakan para penilai belum dapat menangkap gambaran tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa tersebut. Yang pertama, kita akan menggunakan bentuk instrumen checklist atau daftar cek. Daftar cek ini adalah seperangkat butir yang mencerminkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan atau yang harus diterampilkan oleh peserta ujian yang merupakan indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. Nah, untuk menyusun daftar cek ini hendaknya menentukan indikator-indikator penguasaan keterampilan yang diujikan dan menyusun indikator-indikator tersebut sesuai dengan urutan penampilannya. Nah, di sini ada bermacam-macam perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Kemudian, observator tinggal memberikan tanda checklist pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Nah, checklist ini lebih praktis digunakan untuk menghadapi subjek dalam jumlah besar. Apabila kriteria kemampuan peserta didik itu atau produk yang dihasilkan itu dapat diamati oleh penilai, maka peserta didik tersebut mendapatkan nilai, apabila tidak, maka tidak mendapatkan nilai. Dan cara memberi skor pada aspek psikomotorik dapat dilakukan secara berjenjang, misal 0 sampai dengan 10 atau 10 sampai dengan 100. Berikut adalah bentuk dari instrumen checklist. Format penilaian penguasaan sholat. Di sini ada nama siswa, ini uraian, ini kategori penilaian benar atau salah. Jadi kita bisa jika peserta didik itu melafalkan niat itu dengan benar, kita menceklis dengan benar. Ini yang diceklis. Tapi jika lafal niat itu kurang atau salah, kita bisa menceklisnya dengan salah. Jika sudah semua diamati, kita tinggal menjumlahkan atau skor penilaian perolehan banyak rentang dalam kolom benar, atau nilainya itu skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Yang kedua adalah bentuk instrumen rating scale, atau pada prinsipnya penyusunan rating scale, skala penilaian ini tidak berbeda dengan penyusunan daftar cek, yaitu mencari indikator-indikator yang mencerminkan keterampilan yang akan diukur. Sebenarnya indikatornya hampir sama dengan skala checklist tersebut. Yang berbeda adalah penyajiannya. Skala penilaian cocok bila digunakan untuk menghadapi subjek yang sedikit. Perbuatan yang diukur memakai rating scale dengan rentangan dari
sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Pelaksanaan skala penilaian ini dengan menentukan skala penilaian untuk setiap indikator. Nah, misalnya skala 5 jika suatu indikator dikerjakan dengan tepat. Skala 4 itu jika tepat, jika 3 itu agak tepat, 2 tidak tepat, 1 sangat tidak tepat. Jadi pada prinsipnya ada tingkatan-tingkatan penampilan untuk setiap indikator keterampilan yang akan diukur. Ini adalah contoh format skala penilaian untuk praktek sholat. Hampir sama kayak seperti daftar cek, hanya saja di rating scale ini menggunakan skala. Jadi ketika siswa itu melafalkan niat, jika itu tepat diberi nilai 5, jika sangat tepat. Jika tepat itu diberikan skala 4, jika tepat itu diberikan skala 3, kurang tepat skala 2, dan tidak tepat skala 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian PAP dan PAN. Nah, sebelum melakukan proses evaluasi terlebih dahulu, kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang disebut tes. Hasil pengukuran ini dapat menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun demikian, hasil dari pengukuran ini belum memiliki makna sama sekali apabila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan pembanding. Nah, proses membandingkan inilah yang disebut proses penilaian, dan pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan dari pengadministrasian ujian, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban peserta didik dengan kunci jawaban untuk tes kognitif dan tes keterampilan. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama adalah penilaian acuan normatif atau PAN. Nilai sekelompok peserta didik siswa dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian itu mengacu kepada perolehan nilai kelompok itu. Jadi, jika kelompok itu nilainya bagus, semuanya itu kelompok itu bagus. Tapi kalau kelompok itu nilainya rendah, yaitu nilai siswanya itu bisa jadi rendah begitu. Nah, dari contohnya itu, suatu kelompok peserta didik siswa terdiri dari 9 orang mendapat skor nilai mentah 50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, dan 30. Nah, dari skor mentah ini dapat dibaca bahwa perolehan tertinggi adalah 50 dan perolehan terendah adalah 30. Dengan demikian, nilai tertinggi diberikan skor tertinggi, misalnya nih 10. Jadi secara proporsional skor di atas dapat diberi 50 diberi nilai 10, 45 diberi 9, nilai 40 itu diberi nilai 8, 35 itu 7, dan 30 adalah 6. Cara lain itu menghitung persentase jawaban benar yang dijawab oleh setiap siswa. Kemudian kepada siswa yang memperoleh persentase tertinggi diberikan nilai tertinggi. Jika skor nilai mentah di atas didapat dari 60 butir pertanyaan atau skor maksimalnya 60. Yang kedua adalah penilaian acuan patokan atau PAP. PAP ini adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP ini merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan
maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa yang telah melampaui atau sama dengan kriteria atau patokan keberhasilan dinyatakan lulus atau memenuhi persyaratan. Guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan subjek pembelajaran dimulai. Guru yang menggunakan model pendekatan PAP ini dituntut untuk selalu mengarahkan, membantu, dan membimbing siswa ke arah penguasaan minimal sejak pembelajaran dimulai. Nah, sedang berlangsung dan sampai berakhirnya pembelajaran. Kompetensi yang dirumuskan dalam TKP ini merupakan arahan, petunjuk, dan pusat kegiatan dalam pembelajaran. Penggunaan tes formatif dalam penilaian ini sangat mendukung untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Pelaksanaan PAP tidak memerlukan perhitungan statistik seperti perhitungan angka nominal atau PAN. Nah, melainkan hanya tingkat penguasaan kompetensi minimal. Sebagai contoh, misalnya untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah IPK-nya minimal 3,00 dan setiap calon harus lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi kriteria tersebut itu tidak akan diterima. Sebaliknya, jika memenuhi kriteria tersebut itu akan diterima. Nah, seperti uraian di atas, tingkat kemampuan atau kelulusan seseorang ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria. Misalnya nih, seseorang dikatakan telah menguasai satu pokok bahasan atau kompetensi bila mana ia telah menjawab dengan benar 75% dari butir soal dalam pokok bahasan atau kompetensi tersebut. Jawaban yang benar 75% atau lebih dinyatakan lulus, sedang jawaban yang kurang dari 75% dinyatakan belum berhasil dan harus mengulanginya kembali. Nah, muncul nih pertanyaan bahwa apakah siswa yang dapat menjawab 75% itu ke atas juga akan memperoleh nilai yang sama? Hal ini tergantung pada sistem penilaian yang digunakan. Jika menggunakan kriteria lulus atau tidak lulus, berarti siswa yang menjawab benar 75% ke atas adalah lulus. Demikian sebaliknya, jika siswa yang menjawab kurang dari 75% artinya tidak lulus. Apabila sistem penilaian yang menggunakan model ABCD dan standar yang lain, kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan rentangan skor atau skala interval. Perlu dijelaskan bahwa kriteria atau patokan yang digunakan PAP ini bersifat mutlak, artinya itu bersifat tetap setidaknya untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga yang bersangkutan. Ini adalah model penilaian ABCD menggunakan PAP. Jadi angka 95 sampai 100 mendapatkan nilai A. Tapi jika nilai 87 sampai 94 itu nilainya B. 75 sampai 86 adalah C. 60 sampai 74 adalah D dan kurang dari itu semua adalah E atau gagal. Nah, ini pengelompokan nilai ini masuk ke dalam huruf-huruf tersebut tanpa adanya alasan ilmiah, hanya rasional saja. Demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi dan apabila ada banyak kata-kata yang salah dan kurang dipahami oleh teman-teman,
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.